bisa diimplementasikan khususnya kepada kita semua, dan mudah-mudahan ini menjadi bekal kita, segala kekurangannya nanti perubahan SDM pelajaran 2 ada pendampingan JDP dan kesepakatan dalam diskusi ini kita sepakati dulu. Yang pertama yaitu kita saling menghormati Bapak Ibu. Yang kedua kita hadir dengan penuh perhatian. Yang ketiga kita berkolaborasi untuk kemajuan. Keempat berbicara ketika sudah dipersilakan. Kelima izin jika akan meninggalkan ruangan. Keenam mengikuti dengan perasaan berpihak. Inilah kita kesepakatan produk diskusi kita. Generasi cerdas yang berakhlak dan berwawasan global. Ini adalah visi guru penggerak saya yang berdasarkan input apresiatif dan bagja dan telah saya susun. Penyelidikan yang saya sertakan adalah melakukan diskusi dengan kepala sekolah, teman sejawat, mencari referensi-referensi. Itu referensi saya cari berdasarkan dari Google dan sharing dengan teman-teman yang lain juga. Untuk mencari tahu karakter peserta didik melalui asesmen. Ini adalah pertanyaan yang saya masukkan di dalam bagja. Selanjutnya adalah ambil pelajaran. Yang ambil pelajaran yang saya ajukan pertanyaannya adalah siapakah guru yang ahli dalam teknologi dan yang selalu memanfaatkan teknologi. Jadi saya di sekolah ini mencari orang yang mahir di dalam teknologi penggunaan internet atau penggunaan laptop itu. Terus teknologi apa yang digunakan, bagaimana memilih media teknologi pembelajaran yang tepat. Dan tindakan yang dimasukkan adalah mencari referensi tentang guru yang ahli di IT atau teknologi. Dan ini pun saya sharing dengan teman dari SMP, karena di SMP sudah banyak yang sudah menggunakan teknologi. Sudah mencari referensi berupa media teknologi yang sesuai. Lalu yang selanjutnya adalah gali mimpi. Pertanyaan yang pada gali mimpi yang rasa perubahan dari visi guru saya itu mewujudkan budaya literasi dan motivasi belajar melalui pemanfaatan teknologi. Jadi prakasanya adalah mewujudkan budaya literasi dan motivasi belajar melalui pemanfaatan teknologi. Sudah disampaikan oleh Ibu terutama bahwa visi dan misi sekolah kita ini memang dari tahun ke tahun terpajang itu gitu. Padahal itu boleh diganti jika memang sudah tidak ada kesinkronan ya, atau tidak keharmonisan. Karena apa? Biasanya visi dan misi sekolah ini kan harus dirembukan semua warga sekolah, tidak hanya kepala sekolah, tapi dari gurunya, dari komite, dari warga sekolah saja ya. Tapi kenyataan yang ada, mohon maaf, saya boleh kata ya Pak ya. Biasanya mah kepala sekolah mau nuliskan gitu ya. Tahu-tahu sampai ditanya apa visi dan misi sekolahnya itu apa cara gitu, karena tidak dikomunikasikan. Nah ini banyak terjadi, mohon maaf saya secara pribadi juga seperti itu. Artinya apa? Kita sudah meniron yang sudah sajalah gitu ya. Pikir saya itu sudah tahu guru-guru, tapi ternyata tidak tahu begitu ya, akhirnya diubah. Nah tadi yang disampaikan Pak Wer dengan Pak Dendi visi, memang mereka awalnya sudah berkomunikasi dengan kami, Bu visi sekolahnya yang mana nih gitu kan. Pas kita sodorkan KWSP yang baru, simpel, visinya simpel. Kalau yang dulu visinya tuh panjang lebar, memang tujuannya sama satu gitu ya, tapi sedikit ada, apalagi yang sudah malas baca malah visi gitu kan. Dari visi indikatornya pasti ada, langsung ke misi, kemudian tujuannya apa dari visi itu. Nah ini teman-teman sudah menyampaikan visi, apakah visi ini nanti akan bisa dipakai oleh kita khususnya ya di sekolah kita nih, bisa dikolaborasikan barangkali. Nah nanti tahun ke depan apakah visi yang sudah kita masukkan ke dalam KWSP yang tahun ajaran ini bisa diganti dengan visi mereka, apakah tidak? Nah oleh karena itu nanti teman-teman ini memberikan masukan nih. Tadi yang dari pertama, poin pertama itu kami akan protes
mayoritas warga kami di sini muslim semua gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari apa yang kita baru biayanya. Karena setiap tujuan, setiap harapan kita pasti tidak lepas dengan yang namanya dana. Baik, selanjutnya Pak Haji, Pak Dede. Saya paham bahwa di sekolah itu memang tempatnya untuk belajar mungkin ya, belajar menuntut ilmu, bukan berarti tempat untuk main intinya mah, atau itu tadi sebagai lahan untuk menciptakan, bukan maksud saya gini, jadi bukan arena untuk kita saling cari musuh lah intinya gitu ya. Intinya sama ya Pak ya. Jadi intinya kalau saya garis bawahi, sekolah intinya adalah untuk tempat belajar yang diciptakan secara senyaman mungkin. Jadi agar tidak ada terjadi, apalagi di TV sekarang sudah ramai ya tentang bullying lah, sampai ada siswa yang berani memukul gurunya sampai berdarah, itu sampai kita jadi bingung ya, ini teh sekolah teh sekolah itu ring tinju atau memang tempat untuk belajar, intinya gitu. Jadi intinya kita kembalikan lagi hakikatnya bahwa sekolah ini adalah tempat untuk mencari ilmu. Sekian dan terima kasih. Oke, berarti saya yakin ya bahwa sekolah itu adalah tempat mencari ilmu. Satu lagi, ada tidak yang meyakini bahwa kita itu memang ke anak itu harus menghamba gitu, ada nggak? Coba silakan. Saya dan guru lain di sekolah sangat paham bahwa proses proses pembelajaran bukan untuk menjadikan siswa menjadi apa sih kepada gurunya itu apa sih? Bukan taklim kepada guru, tetapi membuka wawasan mereka gitu Pak. Ya, jadi guru yang baik itu kan bukan guru yang baik itu bukan guru yang mengajarkan supaya muridnya cinta kepada dia, tetapi kepada ilmu, maksud saya. Itu bahasanya. Ya, bukan supaya suka ke paroi, bukan, tapi kepada ilmu gitu. Pada pelajarannya. Nah, kepada ilmu aja. Kata bukan siswa bukan cinta kepada guru. Ya betul. Memang itu harus diciptakan gitu ya, menciptakan bahwa murid itu akan mencintai ilmunya. Atau jangan sampai nanti begitu anak udah lepas dari misalkan wawen ngajar kelas 5, begitu kelas 6 gurunya dia udah nggak suka lagi, itu akan bahaya. Banyak seperti itu. Malas belajar keparai, misalkan sekarang enakan guru sama Pak Dede gurunya. Nah itu yang nggak boleh ya begitu. Sampai SMP juga pakai kembali ke SD lagi, kadang gitu. Oke, terima kasih Pak Roy. Memang ini harus diciptakan ya, bahwa menumbuhkan itu harus meyakinkan bahwa anak itu bisa mencintai ilmu atau pembelajaran. Karena pada pengalaman itu murid biasanya kebanyakan itu mencintai gurunya. Dia tidak suka pelajaran bukan karena pelajaran, tapi karena gurunya. Suka ke pelajaran karena gurunya itu. Jadi bukan cinta ke pelajarannya. Jadi sehingga ketika dia pindah kelas atau naik kelas, beda guru, pelajarannya itu langsung menurun. Jadi itu memang harus kita tingkatkan. Baik, alhamdulillah di sini kita sudah selesai. Cuman sayangnya nomor 6 saya sangat berharap itu, tapi itu bisa nanti saya tambahkan. Saya paham bahwa kita harus menghamba kepada murid. Karena pembelajaran pada kurikulum Merdeka ini, pembelajaran kita yaitu kita dalam menghamba kepada murid. Jadi kita yang mengikuti murid sesuai dengan kodrat murid, sesuai dengan bakat yang dimiliki murid, bakat kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi bakat yang dimiliki yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, itu tentang lingkungan. Kita paham itu harus ada di situ. Jadi tidak bisa kita murid yang mengikuti kita, tapi kita harus mengikuti murid. Karena selain dari filosofi itu, kita pun harus menyadari bahwa ada guru karena adanya murid, ada tunjangan
karena ada tunjangan murid ya Bu ya. Kalau tidak ada murid tidak ada tunjangan murid. Jadi Karena siapa ya? Pintar mereka tuh. Makanya metode yang kata Bapak kemarin ATM ya, amati, tiru, modifikasi itu sudah diterapkan oleh mereka. Termasuk ketika penanaman disiplin di kelas. Kayak guru misalkan menegur anak. Nah, tapi tidak dengan tindak lanjut yang lebih konkret. Misalkan cuma negur aja, udah jangan berisik. Ternyata tidak ada tindak lanjut konkret sehingga anak-anak bukannya disiplin tapi dipelajari polanya. Sehingga kalau besok-besok teguran itu sudah nggak ada efeknya lagi ke anak gitu. Jadi anak tuh walaupun udah ditegur paling efeknya 5 menit ke berikutnya berisik lagi. Nah itu, jadi kalau menurut saya sih anak-anak tuh cerdas dan pintar, ATM-nya sudah dipraktekkan. Jadi tinggal bagaimana mengatasi pendisiplinan yang bisa lebih bisa lebih ke anak tuh bisa lebih bisa cek Sunda nama tuh apa bahasa Indonesia saya lupa. Jadi anak itu sangat sedar, jadi anak itu bisa mencontoh kita gitu. Jadi tidak tanduk kita itu langsung ditiru oleh anak. Satu begitu, kedua ketika guru memberikan instruksi langsung dipahami dan dilaksanakan. Itu pun tidak hanya waktu itu, tapi di waktu-waktu berikutnya, gitu. Jadi jangan seperti tadi yang saya bilang karena guru kurang mendisiplinkan, aja dia benar-benar udah jangan berisik. Jadi ketika berikutnya anak teh begitu lagi, tidak ada tindakan yang berkelanjutan, begitu. Jadi peran guru di sini itu di tahun-tahun ini tuh peran guru itu betul-betul ada. Jadi guru yang disebut dengan digugu, ditiru itu sekarang itu sama anak-anak sekarang itu memang betul diikuti. Saya ada pernah kejadian kemarin karena saya pakai baju nggak pernah dimasukin karena perut saya kan gendut. Kemarin saya negur anak suruh baju dimasukin, anak saya tuh kebalikin Pak. Bapak aja katanya bajunya dikeluarin baik. Mereka seperti itu. Jadi memang betul anak itu sekarang sudah pandai meniru. Jadi kita itu sebagai guru dia sudah memang betul menjadi digugu dan ditiru oleh anak-anak kita gitu. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya Ibu Ajeng. Ya, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk mencapai visi dan misi ya, untuk merubah harta itu jika ingin sudah ada visi dan misi kita harus bisa mencapai visi dan misi itu tersebut gitu. Dengan cara apa ya? Tadi guru itu harus diguru dan ditiru. Apa yang dilakukan guru biasanya dicontoh oleh siswa gitu ya. Jadi mencapai visi dan misi itu bisa merubah hal yang negatif menjadi positif. Yuk, maka yang lain. Bu Santi. Enggak mau menambahkan Santi? Langsung kita menambahkan saja ya. Saya dan guru lain di sekolah paham bahwa kita paham contoh pemetiknya adalah paham bahwa kemerdekaan belajar dan pembelajaran berpusat pada murid. Contohnya seperti itu, bahwa kita paham bahwa belajar dan pembelajaran itu adalah berpusat pada murid. Nah silakan Bapak Ibu sekarang, Bapak Ibu paham bahwa di sekolah itu sebagai apa? Bagaimana? Saya mau menambahkan sedikit Pak. Enggak. Gak apa-apa, saya nanti online. Hanya paling dalam pikiran saya visi misi sekolah bisa tercapai jika adanya kontribusi kerjasama dari setiap setiap anggota sekolah. Itu baik dari guru, siswa, ya stakeholder ya Bu ya. Ya, dengan stakeholder yang ada gitu. Pajajaran 02 sudah mulai ada titik terang. Saya luar biasa ya, merasa mendapatkan ilmu yang sangat terbarukan di sini. Saya ikut belajar dengan Bapak dan Ibu semua di sini, terutama tadi dari Pak Ustadz ya, luar biasa. Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara itu tidak jauh dari agama kita, agama Islam ya. Jadi anak-anak memiliki fitrahnya sendiri, dia lahir dengan garis-garis yang sudah terbentuk dan tinggal kita sebagai pendidik bagaimana cara menyebarkan garis-garis tersebut. Kalau ada yang mengatakan, kita semua tadi sepakat ya bahwa murid itu tidak ada yang bodoh. Sepakat ya. Kemudian murid itu memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Murid itu anak yang cerdas. Saya yakin seluruh guru yang ada di Indonesia mengatakan sepakat dengan hal tersebut. Namun terkadang
yang terjadi di lapangan. Banyak sekali masih ada ucapan anak itu bandel, anak itu bodoh, anak itu tidak mendengarkan guru. Nah, kalau saya ada kata-kata ampuh untuk diri saya sendiri, saya akan berhenti mengajar apabila saya berhenti belajar. Dunia pendidikan itu kan dinamis ya Bapak Ibu. Dia akan berkembang sesuai dengan zaman yang akan datang. Dulu ketika zaman Nabi, anak-anak orang juga berjalan kaki, naik unta, kemana-mana naik sapi. Kalau sekarang anak-anak kita kemana-mana bawa motor sendiri. Berarti kan kudanya sekarang diganti dengan motor. Pendidikannya akan berbeda. Dan saya tadi sangat luar biasa melihat respon Bapak Ibu di sini. Tidak ada satupun guru yang mengatakan ingin apa, saya percaya bahwa murid saya itu bodoh. Nggak ada satupun yang mengatakan saya percaya bahwa murid saya itu bandel. Nggak ada. Semua mengakui bahwa anak-anak yang dididik saat ini adalah anak-anak hebat, putra-putri bangsa yang luar biasa. Seperti kata Bapak siapa tadi, bahwa mereka adalah penerus perjuangan kita menghancurkan satu. Walaupun belum 100%, tapi kedepannya insya Allah akan menjadikan visi kita bersama. Baik, itu aja untuk pertemuan kali ini. Untuk diskusi pertama kita mungkin di acara pendampingan calon guru penggerak angkatan 9. Dan mudah-mudahan pertemuan kali ini menjadikan barokah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadi pendidik yang amanah, kemudian bisa menjaga karakteristik dari murid kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di akhir acara, marilah kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.